Salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan perjuangannya melawan musuh Allah adalah Talha bin Ubaidillah. Kesetiaannya kepada Nabi membuatnya memiliki banyak julukan, salah satunya burung elang perang Uhud. Julukan itu diberikan kepadanya lantaran penglihatannya yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari Khalifah pertama Abu Bakar bin Abu Quhafah dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Talha juga merupakan pengikut Rasulullah dalam salah satu gelombang pertama orang yang masuk Islam. Awalnya sebelum masuk Islam, Talha mengetahui sosok Rasulullah dari seorang pendeta di wilayah Basrah. Berbulan-bulan dia mencari siapa sosok seseorang, Nabi, yang banyak diceritakan orang tersebut. Hatinya pun tak tenang jika belum bertemu dan berbincang dengan Rasulullah. Dikutip dari laman Masjid Al-Muhajirin, pendeta ini mengabarkan tentang telah diutusnya seorang nabi di negeri haram, sekarang Makkah, namanya Ahmad bin Abdullah. Kata-kata ini terus membekas dalam benak Talha bin Ubaidillah. Maka sekembalinya ke Mekah, ia bertanya hal itu pada pertolongan, apakah ada kejadian yang luar biasa selama ia berada di Syam? Mereka menjawab, ada. Ia adalah Muhammad bin Abdullah yang menganggap dirinya telah menjadi seorang nabi. Talha bertanya lagi, apakah sudah ada pengunjung yang mengunjungi dan mempercayai Nabi Muhammad? Mereka menjawab, sudah ada, di antaranya adalah Abu Bakar, dia juga telah beriman atas risalah Muhammad. Lalu ia mendatangi Abu Bakar dan mengundang perihal nama Muhammad. Talha bertanya, apakah dia punya nama lain? Abu Bakar menjawab, iya, yaitu Ahmad bin Abdullah. Maka Talha pun menemui Rasulullah bersama Abu Bakar dan bersyahadat di depan Rasulullah. Setelah masuk Islam, melihat bahwa dirinya bukanlah orang biasa melainkan saudagar terpandang di tanah Arab, membuatnya mendapat penganiayaan dari kaum Quraisy karena masuk Islam. Kemudian Naufal bin Huwailid yang mendapat julukan Singa Quraisy melindunginya dan membuat Talha lebih leluasa menjadi seorang Muslim. Mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah, Talha tidak pernah absen membela kebenaran, ia selalu berada di sanding Rasulullah. Satu-satunya hari di mana ia absen memerangi kaum musyrik adalah saat Perang Badar, saat ia harus memenuhi tugas ke Madinah bersama Said bin Said. Sempat merasa sedih tidak ambil andil dalam Perang Badar, Rasulullah mengingatkan Talha bahwa pahala yang didapatkannya sama dengan mereka yang berperang, karena ia berdiri di jalan Islam. Hal ini juga membuatnya menjadi seorang ahli Badar, di mana ia dianggap hadir dalam perang tersebut meskipun tengah absen untuk memata-matai kekuatan kaum Quraisy. Panggung yang membesarkan namanya adalah ketika Perang Uhud dimulai. Peperangan kejam atas kaum muslimin dan kaum Quraisy tersebut hampir menggores luka parah pada diri Rasulullah. Formasi kaum muslimin yang tergoncang akibat harta jarahan membuatnya berusaha untuk melindungi Rasulullah dengan segenap kekuatannya yang tersisa. Jaraknya dengan Rasulullah tidaklah begitu jauh, namun untuk menggapai jarak yang dekat, terjangan pedang bertubi-tubi menghantuinya di tengah jalan. Talha melihat luka di pipi Rasulullah, ia tak kuasa menahan rasa panik yang terlintas dan terus-menerus mengayunkan pedangnya, menerjang banyak musuh hingga berhasil menyelamatkan Nabi Muhammad ke tempat yang lebih aman. Akibatnya, jari-jari tangannya terputus, ia luka parah.
Rasulullah memerintahkan agar Talah segera mendapat perawatan medis. Abu Bakar yang menolong Talah meriwayatkan ada puluhan luka tusukan tombak, sobekan pedang dan tancapan panah. Dijelaskan secara rinci pada laman ensiklopedia Muslim dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, 3724 dan 4063. Pada hari itu Talah terluka sebanyak 24 luka dan ada pula yang mengatakan sebanyak 75 luka. Atas keridoannya dalam melindungi Rasulullah dan telah berani menghadang musuh di jalan Allah, Talah menjadi satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijanjikan Allah untuk masuk surga setelah Rasulullah menyebut nama Ali bin Abi Thalib sebagai ahli surga sebelum dirinya. Talah syahid pada usia 60 tahun dalam berita Perang Jamal. Wafatnya terjadi sewaktu pertempuran Al-Jamal. Talah, di pihak lain, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra dan tak berapa lama kemudian ia wafat karena lukanya yang cukup dalam. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi maka lihatlah Talah." Hal itu juga dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Al-Ahzab 23. Ada pula sumber lain yang memberikan keterangan bahwa Talah wafat pada hari Khamis 10 Jamadil Akhir 36 Hijriah. Ada pula yang mengatakan bahwa ada sebatang anak panah dari arah barat yang mencucuk di lehernya. Lalu Talah berkata, "Bismillah, sesungguhnya takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan."